kabar? Senang sekali rasanya saya Nanda Desita selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Sehat Alami itu ya. Jadi yang namanya sehat itu seharusnya memang harus alami. Jangan kayaknya bodinya aja sehat, tapi dalamannya itu kayaknya banyak yang keropos. Saya nggak membahas soal hati ya hari ini ya. Yang paling pasti Anda harus tetap berhati-hati di era yang kemarin pandemi kita menuju new normal. Tapi penyakit ini nggak normal-normal gitu loh ya. Salah satunya saya ya. Kalau gitu langsung aja pemirsa. Saya tidak usah perkenalkan tapi saya izinkan saya untuk bisa menyapa dua narasumber yang selalu sangat luar biasa yang sudah hadir di JTV. Apa kabar Mbak Dia? Bahar, apa kabar? Baik, Mbak Dia, halo. Salam sehat kami bersama Bahar. Iya, jadi bareng dengan Marion Sam ya. Ini sering meremehkan asam urat tuh. Ini penyakit saya banget. Pak, ini temanya nyindir saya tuh gimana ini ya? Dan anyang-anyangan gitu ya. Oke. Ya, jadi begini pemirsa Mbak Nanda. Asam urat ini sering sekali dilupakan. Benar. Ya kan, dianggap sepele ya kan. Benar. Orang sering tanya, Pak, apa bedanya asam urat dengan rematik? Pasti begitu. Benar. Ya kan. Dan anyang-anyangan juga, cuma anyang-anyangan dan karetin aja. Padahal ini adalah salah satu faktor bisa serius penyakitnya. Oke. Ya. Kita bicara asam urat dulu ya. Asam urat dulu. Asam urat ini adalah salah satu bagian dari tubuh kita. Sebenarnya tubuh juga membentuk juga ya kan. Karena dia sebagai antioksidan juga. Tetapi kalau jumlahnya sudah di atas normal, apalagi sampai 12, ya sampai 14 hati-hati. Karena bisa memicu terjadi serangan jantung. Aduh. Karena membuat gangguan metabolisme tubuh terganggu. Akibatnya terganggunya metabolisme kolesterol, lemak. Kalau udah bicara lemak ini udah pasti bicaranya masih ke jantung. Ya kan? Benar. Ya ini orang tua Mbak Dia itu 14 kejadian serangan jantung. Ya kan? Jadi hati-hati. Untung saya ya nggak sampai serangan jantung sampai, gitu. Ya Allah. Yang sering terjadi ini adalah asam urat sebetulnya itu adalah satu indikator bahwa dalam tubuh kita ada gangguan fungsi pembuangan di mana di ginjal. Ya kan? Oleh karena itu ini harus hati-hati. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena makanan yang banyak mengandung purin. Contohnya apa? Ya saya nggak tahu mungkin Mbak hobinya makan seafood ya kan? Nah benar. Ya kan seafood. Kacang. Ya terus kacang. Aduh. Bebek. Ya terus makanan kaleng. Ya kan? Inilah makanan-makanan yang dia memang menghasilkan purin. Nah tetapi kalau ginjal kita benar maka akan dibuang secara normal tadi. Berapa sih kalau wanita maksimal sampai 6. Kalau laki-laki sampai 7. Kira-kira 7 maksimal. Iya, tapi kalau lebih itu berarti sudah ada indikator. Ya kan? Nah, asam urat ini kalau lebih dia tidak bisa dibuang maka akan berubah bentuknya menjadi jarum kristal asam urat. Iya, benar. Persis seperti jarum. Dan itu luar biasa karena akan 3 kejadian. Pertama dia bengkak. Karena tubuh menyiapkan salah satu anti-inflamasi. Bengkak dia untuk memproteksi supaya nggak kemana-mana. Tapi akibat bengkak timbullah yang namanya nyeri. Karena menghimpit persarafan tadi. Di situ ada zat yang namanya prostaglandin. Itu memang sengaja tubuh itu. Supaya mengasolisasi supaya nggak kemana-mana. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ini akan kemana-mana mengganggu metabolisme. Dan serangannya, nah kebetulan saya di Mbak Dia, biasanya awal pertama kali asam urat telah ya ini. Nah benar. Iya kan? Gitu. Ini sakitnya luar biasa. Gimana rasanya Pak? Wah ini udah nggak bisa dibayangkan. Kena angin, kena ujung selimut, ini udah langsung keluar air. Dia pelan-pelan dia naik. Ya, dibiarkan lagi dia naik lagi ke lutut. Ya kan? Betul nggak? Kalau udah ke lutut sudah nggak bisa jalan, baru dia ke dokter. Betul nggak? Benar. Udah ke dokter, baru waduh asam uratnya tinggi. Nah, yang sering pasien melupakan bahwa dokter ini harus diulang kembali. Tapi setelah dia hilang nyerinya, nggak diulang kembali. Dia beli lagi, beli obatnya sendiri, mengobati sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya benar. Jadi masalah. Kenapa? Karena akan naik ke telinga nanti. Habis ke telinga apa? Turun ke jantung. Dan itu akan menimbulkan tiba-tiba jadi serangan tadi. Jantung. Ini adalah. Nah, oleh karena itu asam urat ini beda sekali dengan rematik biasa. Kalau kita salah melihat informasi di TV, saya minum susu kalsium, minum glukosamin, minum kodrat, ini akan bermasalah. Di mana? Nah ini saya bawa nih. Jadi masalahnya di sendi kita, numpuk di sini. Nah ini numpuk nanti. Numpuk di sini.
Dia akan menyakiti di sendi-sendi jarumnya tuh. Bukan di sini. Kalau osteoartritis bisa di minyak ya kan. Tapi ini kalau asam urat di sini seperti paku gitu. Ya ini numpuk sini dan ini kelihatan sekali ya. Ini asam urat di sini dan dia akan mengkristal luar biasa, akan merusak ini. Nah, oleh karena itu pada orang yang terkena asam urat tidak boleh minum kalsium. Oke. Nggak boleh minum kalsium ya? Karena kalsium tadi akan membuat justru peningkatan kadar asam urat lagi. Keduanya apa? Tidak boleh jalan di atas kiri karena akan terjadi apa? Penyakit plantar fasciitis di bawah telapak kaki ini. Ini nyeri luar biasa. Ya kan? Nah, tentu saja pengobatannya adalah tadi karena ada inflamasi, ada nyeri, dan ada penumpukan asam urat. Maka 3 hal. Karena ini obatnya makanan, maka harus obatnya dari makanan juga. Penyebab makanan tadi. Yang pertama apa? Tentu saja untuk mengatasi inflamasi, biasanya dokter akan kasih steroid. Tapi steroid ini tadi, kalau pasiennya nggak kembali lagi, dia ulang lagi, terjadi kerusakan apa? Tulang keropos. Ya kan? Kalau terlalu banyak steroid itu tadi. Iya, tulangnya keropos. Jadi ini serius nih, nggak bisa main-main ya kan. Kalau dia terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat anti nyeri, maka lambungnya kena. Benar. Jadi biasanya orang kena rematik asam urat, di samping lambungnya kena, nyeri terus, nyeri tulang tadi. Oleh karena itu dicarikanlah antiinflamasi dalam bentuk alami. Tapi sekali lagi, alami belum tentu aman. Jadi jangan coba-coba nih, oh kata ibu itu pakai daun ini. Benar. Oh pakai itu pakai biji ini. Karena apapun juga dalam pengobatan herbal masih dalam bentuk simplicia. Untuk itu efek sampingnya banyak sekali. Makanya dia dikategorikan dalam bentuk jamu. Kalau jamu itu berarti efek sampingnya masih banyak sekali. Maka ada kategori fitofarmaka dan paling tinggilah nutraceutical. Di mana untuk mengatasi inflamasi biasanya diambil dari yaitulah tanaman yang David's Claw atau Cashflow. Cuma sayangnya nggak tumbuh di Indonesia. Benar. Karena itu aman sekali. Keduanya tadi, ternyata nyeri tadi diakibatkan lepasnya sitokin, melepaskan zat, dia timbul nyeri hebat. Dan ini bisa diblok dengan yang namanya gingerol yang ada di dalam jahe. Nah sekarang bagaimana Pak asam urat? Asam urat tuh yang bisa lah, konsep kami lah dilarutkan. Karena kalau larut otomatis turun, bukan diturunkan. Caranya diberikanlah dari ekstrak biji seledi yang mengandung 3N butil petalit. Itu zat kimianya tuh. Jadi seledi diambil 3N butil petalit. Nah, paling sulit kan, Mbak Nanda kan lihat seafood nggak bisa tahan. Nah, maka diblok. Jadi yang sudah biasa maka diblok supaya dia nggak ada. Dengan apa? Itu biasanya dengan yang namanya lah batang seledi. Nah, konsep ini konsep pengobatan nutraceutical. Nah, ternyata orang terkena rematik itu bisa kondisi sekali bisa menimbulkan stres. Pada saat stres itu meningkatkan kortisol, adrenalin meningkat. Nah ini kan mengganggu sistem perubahan hormonal. Hormon testosteron berubah. Akibatnya apa? Prostatnya bengkak. Waduh. Nah, ini salah satu bagian dari laki-laki. Prostat inilah kendali laki-laki. Karena di sinilah laki-laki hampir 90% fluid daripada sperma di sini. Kalau ini berbengkak, maka masalah apa? Kencingnya lemah, kencingnya bermasalah. Nah ini, jadi kalau sambil contoh nih, ya, kalau bengkak, inilah buli-buli ya, buli-buli ini, maka dia tidak akan keluar. Dia keluarnya apa? Netes ya. Kenapa? Dia terjepit ya kan. Nah, dia terjepit. Jadi dia paling netes. Ini terjepit. Nah, kencingnya ada lemah sekali ya. Ya, tentu saja ini sering cuma kencing saja. Tidak segampang itu. Karena kalau prostat dibiarkan, ini akan mengganggu fungsi laki-laki. Kalau perempuan, yang sering terjadilah pada masa menopause, dia terganggu juga. Apa? Karena gangguan estrogen, bolak-balik pipis. Bolak-balik pipis. Kadang ada artis itu ketawanya kencing. Benar. Betul nggak? Nah, yang paling sulit sekali kalau dia pergi ke naik haji atau ikut ibadah sholat. Bolak-balik betul kan. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya tentu saja yang mengalami prostat tadi, prostatnya mau dioperasi boleh sekali. Tetapi ya ada risikonya juga tuh. Takut gitu. Karena alatnya masuk ya kan, nanti diputer. Aduh. Masuk di depan alat vital kita, ya kan, masuk diputer itu.
Ya kalau gimana, ya itu saya nggak bisa ngebayangin. Tapi Pak takut, bisa nggak bisa? Caranya bagaimana? Caranya dengan cara dikempeskan. Ya kan? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya sebenarnya sepele, karena gangguan hormon dan gangguan mikronutrien, yaitu adalah namanya zinc. Jadi kalau orang kurang zinc, maka itu bisa nggak? Bisa dicegat. Jadi waktu udah usia 40 mulai dicegat tadi. Kalau seusia saya ini risikonya kalau udah di atas 50-60, 90% tuh kena prostat. Ya kan? Bagaimana Pak Har yang udah 73? Alhamdulillah saya sih aman-aman saja. Karena pola makan tadi dibatasi. Ya. Jadi sekarang bagaimana cara mengatasi rematik asam urat dan bagaimana mengatasi prostat dengan cara pengobatan nutraceutical. Itu pemirsa pasti saya yakin tidak tahu, dan bahkan meskipun Pak Har tadi sudah menyebutkan beberapa bahan, ketika kita salah mengolahnya atau apapun itu malah jadi salah kaprah gitu ya nanti. Ini benar sih. Iya, karena kalau misalnya orang kena diabetes dikasih biji pare, itu impoten. Malah sampai impoten. Kalau misalnya dikasih mahoni ya, budek telinganya kita. Waduh, itu dia ya. Jadi jangan sampai disepelekan, dan itu tidak tergantung usia juga Pak Har ya? Tidak tergantung usia. Karena saya masih muda aja, 17. Iya, 17. Asal jadi itu harus indikator hati-hati. Harus hati-hati badannya. Iya, benar sekali. Waduh, jadi sekali lagi untuk para pemirsa, jangan sampai menjadi dokter Anda sendiri, didiagnosa sendiri gitu ya. Apalagi beli obat warung, diminum-minum sendiri, dosisnya sendiri, nanti kalau kenapa-kenapa tanggung sendiri ya. Yang paling pasti kita punya solusi yang paling terbaik untuk Anda. Makanya geser aja nggak boleh, berkedip boleh, jangan kemana-mana. Anda akan balik lagi. Tetap di Sehat Alami bersama dengan Marion Sam. Kami kembali pemirsa masih di Sehat Alami bersama dengan Marion Sam ya. Kita tanya langsung kepada Mbak Dia selaku apoteker ini ya. Nah, nutraceutical ini apa? Mungkin sedikit nggak paham gitu pemirsa. Jadi sebenarnya nutraceutical adalah pengobatan yang dikembangkan oleh Bapak Kedokteran. Jadi kami tidak menggunakan bahan kimia sedikit pun, tapi kami mengambil beberapa ekstrak tanaman yang memang memiliki efek kepada kesehatan tergantung dari penyakitnya. Tapi meskipun dari tanaman, maka tetap harus dilakukan spesifikasi. Tidak pernah ada tanaman yang untuk semua penyakit, nggak ada. Obat aja nggak ada, apalagi makanan. Jadi kalau untuk asam urat ya asam urat, untuk untuk prostat. Nah, ini yang kita coba kembangkan. Dan kenapa pengobatan nutraceutical ini kami kembangkan? Karena pengobatannya jangka panjang. Apalagi masyarakat sekarang menginginkan back to nature. Dan ini justru dikembangkan oleh Bapak Kedokteran dan begitu populer di luar negeri. Kami coba untuk bawa ke Indonesia, di mana orang Indonesia sangat percaya dengan pengobatan alami. Tapi alami belum tentu aman. Kenapa? Karena dosisnya pemirsa tidak boleh pakai ukuran tangan. Ukuran tangan Mbak Nanda beda dengan saya. Ukuran gelas apalagi. Betul. Kemudian apalagi lembar daunnya kayak apa. Nah, sehingga meskipun demikian maka harus dilakukan ekstraksi supaya yang tidak berguna kita buang dan yang berguna kita gunakan. Nah, dalam kasus meremehkan asam urat dan anyang-anyangan, kenapa banyak diremehkan dan kenapa kita angkat? Karena kebanyakan orang bilang, udah sih Mbak Dia, nanti diet juga hilang. Kebanyakan gitu. Udah sih Mbak Dia nggak bikin meninggal. Udah sih Mbak Dia nanti minum obat anti nyeri nanti juga hilang. Padahal penyakitnya menjalar. Penyakitnya menjalar dan kebanyakan orang mengatakan bahwa hilangnya nyeri hanya indikasi rematiknya sembuh. Akibatnya terjadi kekambuhan dan memicu munculnya penyakit yang lain. Ini yang kita coba untuk stop rantai ini. Nah, untuk mereka yang mengalami rematik asam urat, maka pengobatannya itu ada SOP-nya. Pertama adalah pasien hukumnya harus diet. Asam urat itu adalah penyakit orang kaya, penyakit kebanyakan makan penyakit pesta. Sering makan enak lah. Weekend lah kalau sekarang ya benar. Jadi di dalam tubuh kita numpuknya itu dari makanan. Sehingga hukum pertama yang berlaku adalah diet. Ini kami butuh kerjasama dari pasien. Kemudian yang kedua adalah kalau berat badannya gemuk, tolong diturunkan. Karena pada orang yang gemuk, risiko asam uratnya lebih besar daripada orang yang kurus. Dan kemudian bila pasien sudah melakukan ini, kita lakukan 2 arah, barulah
adalah pemberian asupan nutrisi bagaimana asam urat yang yang ada di dalam tubuh kita keluarkan. Jadi nggak hanya menghilangkan nyeri dan pembengkakan, karena SOP pengobatan rematik supaya dia tidak terjadi kekambuhan, satu menghilangkan nyeri dan pembengkakan, yang kedua adalah mengeluarkan asam urat yang kadung ada di dalam tubuh supaya nggak kumat, dan yang ketiga adalah kita berikan antioksidan supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, karena memang bicara asam urat kesannya gampang-gampang susah, pengobatannya tidak hanya fokus pada anti nyeri dan anti bengkak, maka kami coba perkenalkan kepada Anda pemirsa yang ada di rumah yang mengalami asam urat, membandel, benjol, bahkan kadang-kadang Mbak Dia, aku nggak bisa napak kalau misalnya bangun tidur, jadi dia mesti jinjit. Itu komplikasi dari asam urat karena dia ada robekan di telapak kaki. Kami punya solusinya pemirsa dengan menggunakan ini dia, namanya adalah remak. Nah, remak ini Mbak Nanda sudah mengikuti SOP pengobatan pada rematik, terutama rematik asam urat. Rematik asam urat sama kayak perempuan, senangnya pemilih. Dia suka pada sendi yang jauh dari jantung. Kenapa? Karena lebih dingin dan mudah mengkristal. Jadi makanya tadi di jempol kaki. Kenapa harus di jempol? Kenapa nggak ditelunjuk jadi tengah, kemudian di kelingking? Karena pada saat kita berjalan, itu yang paling banyak mendapat tumpuan adalah jempol. Jadi dia masuk ke situ, dia terperangkap, kelarutannya rendah dan mengkristal lah di situ. Nah, di sini untuk anti nyeri dan anti bengkaknya otomatis harus kami berikan yang spesifik. Kami berikan yang namanya gingerol, kemudian cat's claw dan juga devil's claw. Kalau Anda di rumah mengkonsumsi remak, minum 2 kapsul secara rutin pada saat malam hari. Kenapa malam hari? Karena serangan asam urat pada malam hari. Nah, karena dia mengkristal kayak es. Pokoknya prinsipnya kayak es. Dia kondisi dingin, dia akan mengkristal. Jadi kita konsumsi pada saat malam hari sebelum tidur, nanti diharapkan pada saat tengah malam atau pagi tidak terjadi serangan. Nah, setelah nyeri dan bengkaknya hilang pemirsa, jangan hentikan pengobatan rematik karena belum tuntas. Karena yang sudah ada di dalam tubuh mesti kita keluarkan. Jadi yang sudah ada mengkristal tadi, bayangkan asam uratnya di atas 8, di atas 10, dia mengkristal. Ngeluarinnya gimana Mbak Dia? Apa aku kencing kristal? Benar. Enggak. Jadi kristal-kristal tadi kalau saya boleh pinjam ya Pak Har, yang sudah tertancap di persendian harus kita keluarkan, harus kita tarik. Begitu kita tarik, maka yang ada di yang keluar dari sendi tadi, kita mainkan kelarutannya dengan menggunakan biji seledi sehingga dia meleleh. Yang tadi yang mengkristal, kita cabut dulu, setelah dicabut baru kita lelehkan dengan memainkan pH, baru dikeluarkan lewat air seni. Jangan lupa tambahkan minum air putih yang banyak. Nah, proses ini memang butuh waktu dan sudah ada di dalam yang namanya remak. Dan sendi-sendi yang terkena asam urat, kita akan jaga supaya dia nggak rusak dengan yang namanya kunyit. Dan remak ini sudah tersedia di seluruh toko obat dan apotik dan kami pasarkan dengan harga Rp175.000. Dan kalau Anda misalnya pemirsa, Mbak Dia saya ada penyakit yang lain, saya minum obat dari dokter, boleh nggak? Boleh, karena kita berikan jeda 1 jam antara obat dari dokter dengan menggunakan remaknya. Terus gimana dengan yang anyang-anyangan? Ya Allah Mbak Nanda, udah anyang-anyangan, mau pipis mengejan. Pada bapak-bapak yang mengalami prostat. Jadi kita berpikir bahwa mengejan itu buang air besar. Pipis aja mengejan. Bisa mengejan. Karena bisa dia nggak tuntas. gitu ya? Betul. Kemudian selesai pipis, udah bukannya tuntas, dia netes. Kasihan yang mau sholat. Benar. Ya kan? Kemudian ibu-ibu ketawa sedikit, cerut. Ya, benar-benar. Kan nggak enak celana dalamnya lembab. Nah, di sini kami juga punya solusinya untuk Anda yang mengalami anyang-anyangan dengan menggunakan yang namanya produk berikutnya, yaitu deras. Tarang! Ini dia pemirsa. Deras ini sesuai dengan namanya, artinya membantu melancarkan buang air kecil. Jadi memiliki beberapa macam nutrisi, tapi pada pria efeknya lebih banyak dibandingkan pada wanita. Kalau pada pria kami berikan nettle sting dan juga ditambahkan dengan saw palmetto. Ini akan membantu mengempeskan pembengkakan prostat tadi. Kemudian kami tambahkan zinc supaya semakin cepat dan mencegah terjadinya pembengkakan prostat. Dan banyak pasien yang tadinya di kateter, mau pipis saja di kateter karena memang prostatnya bengkak. Mengkonsumsi deras 1 sampai dengan 3 bulan dengan dosis 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari, prostatnya dia akan kempes perlahan. Dan kemudian kadang-kadang Mbak Dia, saya boleh nggak combine dengan obat dari dokter? Silahkan Bu. Dan ini sudah banyak yang pasien yang berhasil menggunakan deras, bahkan pipisnya yang tadinya selesai pipis, dia netes. Kan kalau orang jahil kan karetin aja. Iya benar.
Cari karet kan, Karetnya kan kesian, Iya, benar. sholatnya susah. Begitu mengkonsumsi deras lama-kelamaan, pipisnya akan tuntas, tidak ada lagi tetesan-tetesan air seni. Dan kalau untuk ibu-ibu mengkonsumsi deras, karena kami sudah tambahkan yang namanya soya, pembuluh jalan kencingnya yang tadinya sempit kita akan coba untuk lebarkan. Makanya dia deras. Jadi untuk ibu-ibu bisa, untuk bapak-bapak juga bisa, dan konsumsinya 1 sampai dengan 3 bulan. Demikian juga dengan yang namanya remak. Keduanya pemirsa kami pasarkan dengan harga Rp175.000. Ini 175, ini 175, bukan berarti 2 ya. Sudah bisa didapatkan di seluruh toko obat dan apotik yang tertera di layar kaca. Nah, gitu, itu dia. Kalau misalnya sudah mengkonsumsi remak kemudian sambil mengkonsumsi deras tuh bisa juga tuh seperti apa ya? Boleh. Jadi kalau untuk mengkonsumsi remak dan deras kita boleh combine, tapi kalau dengan obat kimia kita harus berikan jeda waktu 1 jam. Dan banyak pasien yang terselamatkan pipisnya itu dengan menggunakan drasi. Salah satunya mama saya kan sudah menopause ya. Kalau ketawa sedikit, setan do iki. Gitu. Goncang sedikit keluar. Karena konsep pengobatan herbal itu ada 4. Yang pertama kita memahami penyakit, benar. Terus memahami obat, memahami tanaman, dan memahami zatnya nih. Ini penting sekali. Jadi kalau simplicia misalnya dalam bentuk orang mengatasi asam urat dengan lobak, dipotong-potong masuk, itu masih banyak sekali risiko. Karena lobak dalam jumlah banyak bisa merusak ginjal tadi. Nah ini masih dalam bentuk jamu. Nah dalam bentuknya diambil zatnya tadi, dari jenis biji tadi, apigenin dan tigen betul-betul untuk melarutkan tadi. Nah konsepnya dikatakan konsep nutraceutical tadi. Tapi jangan lupa dietnya. Kebanyakan orang bilang, Mbak Dia saya nggak makan kacang, tapi kenapa asam urat saya naik? Karena orang tidak tahu yang mana yang asam urat tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah. Betul ya Pak? Yang tinggi justru apa? Kadang-kadang kita mendekatkan yang tinggi, menjauhkan yang rendah. Mbak Dia saya nggak makan kacang, makan daging warna merah Bu. Makan. Jadi larangannya memang harus kita hindari. Jadi daging warna merah nomor 1. Kemudian yang kedua adalah jeroan, seafood. Kemudian bahkan juga penggunaan gula buatan. Nah, penggunaan gula buatan juga ini ternyata meningkatkan asam urat. Justru yang rendah yang sering kali dihindari orang itu kacang-kacangan, sayuran berwarna, justru pada dasarnya rendah. Nah, cuman pemirsa untuk mereka yang asam urat jangan egois. Begitu nyeri dia cek asam urat. Begitu nyerinya hilang dia nggak cek. Padahal tingginya asam urat tidak selalu tinggi. Jadi harus before and afternya. Asam urat hampir sama dengan diabetes ya Pak ya. Kita bicara angka. Karena kalau sudah dalam kondisi yang severe gitu kan, asam urat 12 nggak serangan. Kadang-kadang rendah aja, tapi begitu minum atau makan seafood langsung serangan tadi. Ini memang sangat unik sekali ya asam urat ini. Jadi tidak harus langsung tinggi. Kadang-kadang saya kok rendah kok bisa serangan. Iya betul. Saya tinggi kok nggak serangan tadi kan. Berarti intinya kalau sudah asam urat itu sudah harus waspada sekali gitu ya. Dan memang harus dikeluarkan. Betul. Jadi kebanyakan orang udah hilangnya nyeri, indikasi rematiknya sembuh. Dia nggak mikir yang sudah kadung di dalam tubuh tuh diapain. Kan mesti dikeluarin. Dikeluarin. Jadi jangan tambahkan dari luar, yang dari dalam tubuh dikeluarin. Nanti asam uratnya akan turun dan tidak terjadi kekambuhan. Jadi kan konsepnya begitu. Jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa ya, jangan menjadi dokter seperti saya gitu kan ya. Ini saya tadi begitu ngobrol ini langsung cenut gitu ya. Ternyata yang saya kira kemarin tuh udah nggak nyeri, berarti udah nggak apa-apa gitu. Enggak, masih ada di dalam. Masih harus dikeluarkan. Jadi kalau bisa sampai batas 6 lah kalem. Kalau untuk perempuan Tadi sebelumnya saya nanya, Mbak Nanda kadar nggak nyeri, kadar asam uratnya berapa? 11. Tapi kan nggak nyeri kan? Iya benar. Kalau kemarin memang sampai nggak bisa jalan gitu kan. Jadi bicara angka before and afternya. Jadi hilangnya nyeri bukan indikasi rematik ya, sembuh. Harus dikeluarkan. Harus sampai dikeluarkan. Karena yang di dalam tubuh harus dikeluarkan. Cuman kadang-kadang kita kan berpikir asam urat itu sama kayak demam. Demamnya hilang penyakitnya sembuh. Padahal tidak. Benar. Padahal tidak ya. Betul. Waduh. Kalau untuk yang mungkin prostat ini juga dialamin yang muda-muda itu juga sudah mulai banyak. Bisa dicegat. Jadi kalau masih muda-muda supaya nanti pada memasuki usia 40 tadi karena hormon turun maka dia bengkak, maka bisa dicegat dengan mengkonsumsi mikronutrien. Cuma mikronutrien ini susah karena zinc tadi. Nah, mungkin
Kemudian mesti kasih berapa dia sehari? Betul. Jadi kalau untuk pencegahan, cukup 2 kapsul saja untuk derasnya, dan perhatikan jangan cuma anak-anak doang yang memperhatikan. Ibu-ibu. Pipisnya jauh. Lurus, jauh. Begitu sejalan dengan faktor usia, tolong apakah masih ada pancaran yang melemah, ataukah dia menyebar, apakah mulai terjadi tetesan, dan tolong lihat perutnya. Semakin gendut perutnya, Ya, betul. itu prostatnya besar. Risiko Dan bisa prostat. juga pada saat dia berhubungan, kenapa kok sperma saya kok jadi sedikit? Karena produksi 90% itu cairannya fluidnya di prostat tadi. Cairannya sedikit atau nggak keluar, atau saat keluar kok jadi encer tuh. Itu adalah salah satu indikator bahwa adanya gangguan di pabriknya tadi. Dia menghasilkan cairan dari pabriknya bermasalah tadi. Iya, benar Kalau sekali. bengkak kan nggak, produksinya kan terganggu, otomatis sedikit tadi. Jadi meskipun tidak ada gejala atau apapun, bisa ditekan. sebaiknya langsung diperiksa. Betul. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda mengalami anyang-anyangan, pipisnya mengejan, ada tetes-tetesan, ketawa sedikit Takut kena pipis, prostat. Anda boleh percayakan kepada deras yang akan membantu melancarkan buang air kecil Anda. Dan untuk Anda yang mengalami rematik asam urat, supaya tidak terjadi kekambuhan, nggak usah bingung-bingung. Sekarang ada remak. Rematik akut, iya di remak aja. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Har. Aduh cepet banget ya. Ini baru curhatan saya, belum curhatan yang melekat ada di pemirsa. Dan tentunya selain Anda juga bisa menghubungi untuk bisa membeli, juga bisa berkonsultasi seperti itu ya Mbak Dia ya. Nomor teleponnya jangan sampai salah ke media sosial saya, nanti malah salah diagnosa lagi ya. Terima kasih Pak Har. Sama-sama. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Mudah-mudahan kita masih Sehat tetap alami terus. bersama Bapak. Ingat ya bahwa yang namanya sehat itu alami itu belum tentu apa yang seperti kata Anda. Mendingan nurut aja. Kalau misalnya mau periksa prostatnya seperti apa, sebentar lagi kan Anda closing ya kan. Diperiksa, kalau kenapa-kenapa langsung aja cari yang namanya deras. Kalau sudah mulai nyeri, aduh langsung aja cari yang namanya remak, karena di sekitar apotik rumah Anda pasti ada, insya Allah. Seperti itu. Untuk itu karena waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan di next episode saya bisa lebih baik, kesemutan makin hilang ya kan, sehat semua yang menonton JTV. Kita kembali lagi, ketemu lagi next episode masih di Sehat Alami bersama dengan Marion Sam. Dadah.